warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Habibah Mutiara Kurniawan dengan NIM 25114820110114. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi dengan jurusan S1 Farmasi. Baiklah, di sini saya ingin membuat video mata kuliah Keyaksian dan Pemikiran Muhammad Nasir dengan dosen pengampu. Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang biografi singkat Bapak Muhammad Nasir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya terhadap bangsa dan umat pada saat ini. Sejarah perjuangan dan perjalanan politik Indonesia melahirkan sejumlah tokoh yang memiliki reputasi, karisma, dan keteladanan yang melegenda. Salah satu tokoh pejuang dengan cahaya keteladanan nan cemerlang adalah Muhammad Nasir. Tokoh masyumi yang pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri Republik Indonesia ini. Di tengah hiruk-pikuk politik modern yang seringkali kehilangan arah, kita pernah memiliki sosok politisi Indonesia melalui masa integral. Ia adalah Bapak Muhammad Nasir. Beliau mengajarkan kita bahwa Islam dan kebebasan berpikir adalah dua hal yang sama. Melalui pemikirannya, Islam dan akal merdeka. Dalam sidang-sidang di parlemen, Nasir aktif menyuarakan pentingnya peranan Islam dalam sistem kenegaraan Indonesia. Beliau menegaskan bahwa menjadi seorang muslim bukan berarti berhenti berpikir kritis. Bagi Bapak Muhammad Nasir, akal yang merdeka adalah akal yang mampu menjawab tantangan zaman melalui ijtihad yang cerdas namun tetap berada di jalan kebenaran. Sebagai seorang pemimpin yang sekaligus seorang politisi dan pemikir, Muhammad Nasir dikenal sebagai seorang yang memiliki sikap dan pemikiran serta pandangan-pandangan politik yang tegas. Namun, meski dikenal tegas, Nasir juga dikenal luas sebagai seorang tokoh yang selalu jujur, ramah, santun, tulus, dan bersahabat. Kalau sudah bicara tentang Pak Nasir sebagai dalam pandangannya mengenai bernegara, Bapak Muhammad Nasir berdiri pada prinsip bahwa Islam merupakan sumber etika dan moral dalam membangun peradaban. Dalam konteks sejarah, pemikiran akal merdeka ini menjadi senjata Nasir untuk membangkitkan kepercayaan diri umat Islam yang saat itu sering dianggap tertinggal atau bahkan anti kemajuan. Pak Nasir berargumen bahwa ketertinggalan umat bukan disebabkan oleh ajaran agamanya, melainkan karena umat telah meninggalkan tradisi berpikir kritis dan terjebak dalam pola pikir yang sempit. Pada tahun 1958, Nasir mengkritik keras gagasan Nasakom atau Nasionalis Agama Komunis yang diprakarsai Presiden Soekarno. Saat Presiden Soekarno mengumumkan dekrit 5 Juli 1959 dan kemudian membubarkan DPR hasil pemilu 1955, Nasir mengecam kebijakan ini dan menuduh Soekarno. Untuk itu, Pak Nasir mendorong setiap individu untuk berani melakukan ijtihad, yakni usaha bersungguh-sungguh untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berubah. Dengan akal yang merdeka, seorang muslim tidak akan mudah goyah oleh ideologi asing yang merusak. Namun juga tidak akan menutup diri dari ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Gagasan beliau tentang pendidikan tanpa sekat antara agama dan sains sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Hal ini mendorong terciptanya sumber daya manusia yang tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga memiliki integritas moral atau akhlak yang kuat. Jika kita melihat kondisi bangsa dan umat saat ini, relevansi pemikiran Bapak Muhammad Nasir terasa begitu nyata. Ajakan untuk menggunakan akal merdeka menjadi penawar yang sangat berharga. Kita butuh kembali pada pembaharuan yang lurus, menjaga muslim yang religius, terbuka pada ilmu pengetahuan, serta menjadi warga negara yang jujur dan sederhana sebagaimana teladan hidup beliau. Beliau mewariskan sebuah identitas tentang bagaimana menjadi muslim yang mencintai bangsanya dengan kecerdasan akhlak. Bapak Muhammad Nasir juga menegaskan bahwa politik bagi umat Islam bukan sekedar alat untuk merebut kekuasaan, tetapi sebuah jalan dakwah yang sangat penting
Sebagai seorang pemimpin yang sekaligus seorang politisi dan pemikir, Muhammad Natsir dikenal sebagai seorang yang memiliki sikap dan pemikiran serta pandangan-pandangan politik yang tegas. Integritas beliau yang tidak goyah menunjukkan bahwa politik beretika, bukan utopia. Bagi umat masa kini, pemikiran beliau menjadi peringatan. Hari ini, tantangan kita bukan lagi tentang melawan penjajah, tetapi melawan kerusakan moral dalam bernegara, yang mudah marah dan tersinggung akan hal kecil yang belum ditelaah dan dipikirkan terlebih dahulu. Mari kita warisi keberanian dan integritas beliau untuk membina semula kekuatan umat dan bangsa. Mari kita warisi keberanian dan integritas beliau untuk membina semula kekuatan umat dan bangsa. Karena pada akhirnya, seperti kata beliau, perjuangan adalah sebuah perjalanan yang panjang yang memerlukan kesabaran dan keikhlasan yang tiada bertepi. Bagi generasi muda atau kaum Gen Z, mari kita amalkan pemikiran Bapak Muhammad Natsir ini dalam kehidupan sehari-hari, agar kita tidak termakan oleh berita-berita hoaks yang memecah belah rakyat dan bangsa. Sekian video saya pada kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.